Selamat datang di kelas polarisasi cahaya dan berbagai aplikasinya. Kali ini kita akan bahas topik cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Saat mempersiapkan materi ini, saya Ebda Yudiarsa dibantu oleh Albert Anderson dan Muhammad Sahrul Zain. Pada bagian keempat ini kita akan membahas tentang dualisme partikel dan gelombang. Kalau kita perhatikan bahwa saat cahaya tiba di medium, ada beberapa hal yang bisa terjadi pada cahaya tadi. Pertama adalah terjadi penyerapan energi cahaya. Jadi energi cahaya diserap oleh medium dikenal sebagai suatu fenomena absorpsi. Nah, kemudian cahaya juga bisa dihamburkan oleh partikel-partikel yang ada di dalam medium tadi. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa hamburan dan juga karena kita tahu ya kan, di kecepatan gelombang di dalam suatu medium itu tergantung dari panjang gelombang cahayanya, maka dapat terjadi peristiwa pemisahan cahaya putih menjadi warna-warna penyusunnya, yaitu suatu spektrum warna penyusunnya yang dikenal sebagai peristiwa dispersi. Nah, kemudian yang terkait dengan kelas kita adalah suatu peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa polarisasi, yaitu interaksi antara medan listrik dan magnet pada gelombang elektromagnetik dengan medium yang dilaluinya menyebabkan terjadinya getaran medan listrik maupun medan elektromagnetik pada arah-arah tertentu saja. Itu dikenal sebagai peristiwa polarisasi. Nah, pengamatan keempat fenomena ini membuktikan bahwa cahaya itu berperilaku sebagai gelombang, karena semua interaksi ini timbul dapat dijelaskan dengan teori gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya kita bahas adalah fenomena-fenomena atau hasil-hasil eksperimen yang memperlihatkan bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian pada awal abad 20 terdapat beberapa fenomena hasil pengukuran yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Salah satunya adalah apa yang dikenal sebagai efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini merupakan fenomena pancaran elektron dari permukaan logam ketika permukaan logam tadi disinari dengan cahaya pada frekuensi tertentu. Nah, fenomena efek fotolistrik ini tidak dapat dijelaskan menggunakan teori gelombang elektromagnetik. Dia baru dapat dijelaskan ketika Einstein memperkenalkan teori baru bahwa cahaya terdiri dari paket-paket energi diskrit yang disebut sebagai foton. Nah, setiap paket energi tadi memiliki energi yang besarnya sebanding dengan frekuensi cahaya tersebut. Besarnya paket energi tadi sebesar H dikalikan dengan F. Dengan H ini dikenal sebagai konstanta Planck. Pada efek fotolistrik kalau kita gambarkan begini. Di foton datang, kemudian berinteraksi dengan suatu permukaan logam, kemudian dari permukaan logam tadi terpancarlah elektron yang keluar. Pancaran elektron ini tergantung dari panjang gelombang dari frekuensi foton yang datang. Pemahaman bahwa cahaya itu bisa memiliki sifat sebagai gelombang dan juga sifat sebagai partikel itu didukung di dunia kuantum. Di dunia kuantum menyatakan bahwa di dunia kuantum partikel itu tidak hanya memiliki posisi dan momentum, tetapi juga dia memiliki sifat gelombang yang dijelaskan secara fungsi gelombang. Pada dunia kuantum ini dikenal sebagai suatu prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa delta X, delta P lebih dari sama habar per 2. Pernyataan ini menyatakan bahwa kita tidak mungkin mengetahui secara pasti posisi dan momentum suatu partikel secara bersamaan. Jika kita tahu posisi partikel pada suatu keadaan, maka kita tidak pernah tahu berapakah momentumnya. Sebaliknya, jika kita tahu dengan pasti momentum suatu partikel, maka kita tidak tahu posisinya ada di mana. Kemudian karena di dunia kuantum, ya kan, partikel dinyatakan dengan gelombang, maka apakah makna dari partikel tadi? Ada yang dikenal sebagai interpretasi Copenhagen yang memenuhi persamaan begini bahwa fungsi gelombang itu membawa informasi tentang probabilitas menemukan partikel pada suatu tempat. Persamaan ini menyatakan probabilitas kita menemukan suatu partikel pada suatu posisi tertentu. Berikut adalah acuan yang kita gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sementara untuk gambar yang tidak menyertakan sumber itu dibuat oleh Albert Anderson dengan menggunakan font Cambria. Demikianlah pembahasan kita tentang topik cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Terima kasih.